Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa sifat terpuji atau akhlakul karimah atau dapat disebut juga akhlak mahmudah. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Amin. Hadis tentang perilaku mandiri. Sifat terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Kali ini kita akan membahas sifat terpuji di antaranya. Yang pertama yaitu perilaku mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri berarti tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Kaitannya dengan hidup mandiri, Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua mengambil beberapa tali lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya. Kemudian dengan cara demikian itu, Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Penjelasan hadis tersebut, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja dengan tekun, rajin bekerja keras, dan Allah akan senantiasa memuliakan orang seperti ini dalam kehidupannya. Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang-orang yang malas bekerja, malas belajar, dan orang-orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta. Beberapa ciri sikap yang mandiri. Yang pertama, berusaha mengerjakan semua pekerjaannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Kedua, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa minta kepada orang lain. Yang ketiga, hidup apa adanya, tidak mau merepotkan orang lain. Yang keempat, giat dalam bekerja dan berusaha. Kita beralih sekarang kepada hadis tentang percaya diri. Apa sebenarnya arti percaya diri itu? Apakah semua orang bisa mempunyai sikap percaya diri? Siapakah yang bisa mendapatkan sikap percaya diri? Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita cari apa jawabannya. Apa arti percaya diri? Percaya diri artinya percaya kepada kemampuan sendiri. Apakah semua orang bisa mendapatkan sikap percaya diri? Semua orang diberikan kesempatan untuk mendapatkan sikap percaya diri. Karena sikap percaya diri akan tumbuh jika keimanan kita kepada Allah semakin yakin bahwa Allah memberikan kemampuan kepada semua manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara berusaha dan berdoa. Serta orang yang beriman tidak pernah mengenal putus asa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 87.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Arti dari surat Yusuf ayat 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, sekarang kita bahas tentang hadis tentang percaya diri. Orang yang percaya diri tidak mudah terpengaruh untuk mengikuti hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Siapakah yang bisa mendapatkan sikap percaya diri? Yang akan mendapatkan sikap percaya diri adalah orang yang dapat menata keimanannya kepada Allah secara baik. Sehingga apa yang diyakininya terhadap Allah menjadikan dasar untuk bisa melakukan sesuatu yang menjadi harapannya dan cita-citanya. Adapun beberapa ciri orang yang percaya diri. Pertama, rajin dalam belajar. Kedua, tampil di depan umum apa adanya, tidak berlebihan. Ketiga, wajahnya selalu tampak ceria. Yang keempat, lancar berbicara. Kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Hadis tentang perilaku tanggung jawab. Anak-anakku yang soleh dan soleha, manusia diturunkan ke dunia ini oleh Allah, ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa khalifah itu? Khalifah adalah pemimpin. Pada hakikatnya, semua manusia adalah pemimpin. Artinya, kita harus bertanggung jawab terhadap semua yang kita kerjakan. Jika kita sebagai murid, tanggung jawabnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Jika kita malas, berarti kita tidak punya rasa tanggung jawab. Semua manusia bertanggung jawab. Seorang presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang ibu bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anaknya. Dan kita sendiri bertanggung jawab terhadap semua perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in
wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Nah, anak-anakku, kita telah diingatkan oleh hadis ini bahwa ternyata semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Waktunya nanti akan ditanya dan harus dipertanggungjawabkan apa saja yang kita kerjakan seharian. Kalau kita hidup selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan sampai 100 tahun, maka selama itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita diberi harta yang lebih, maka kita akan ditanya nanti, dipergunakan untuk apa saja harta yang telah dititipkan Allah kepada kita? Apakah kita sering bersedekah, berinfak, berbagi dengan fakir miskin? Maka insya Allah, kalau kita dipergunakan harta kita di jalan Allah, maka harta itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita di dunia ini dengan hal-hal yang bisa bermanfaat, baik untuk kita ataupun bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita selalu berada dalam ridho dan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.